Coba deh bayangin sejenak Anda ini seorang kepala desa. Anda sudah punya rencana mau bangun jembatan, perbaiki irigasi, pakai dana desa. Tiba-tiba, ada kabar kalau sebagian dana itu bakal ditahan sama pemerintah pusat. Nah, ini persis yang lagi kejadian dan bakal kita bedah lebih dalam, sumbernya dari artikel kompas.com. Kita coba bongkar kenapa sih para kepala desa ini sampai turun ke jalan. Iya, dan ini bukan demo biasa loh. Di satu sisi ada APDESI, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, yang suaranya keras banget. Di sisi lain, kita lihat ada Menteri Keuangan, Purbaya Yudisadewa, yang kelihatannya tenang-tenang saja. Dan sumber masalahnya ini kalau ditarik benang merahnya, ya cuma satu. Peraturan Menteri Keuangan yang baru, PMK nomor 81 tahun 2025. Oke, jadi akarnya di PMK baru itu ya. Mari kita bedah ini. Apa sih sebenarnya yang bikin para kepala desa sampai turun ke jalan gitu? Saya baca Menteri Keuangan bilang kalau kebijakan ini nggak bakal berubah. Dan dana tahap 2 yang sekitar 7 triliun itu katanya tetap disalurkan. Tapi ada syaratnya. Nah, tapinya ini yang jadi masalah utama. Jadi PMK yang baru ini nambahin 2 syarat yang, gimana ya, sebelumnya itu nggak pernah ada. Pertama, setiap desa harus menyerahkan bukti pembentukan badan hukum, namanya Koperasi Desa Merah Putih. Kedua, harus ada surat komitmen juga dari APBDes, anggaran desa, untuk mendukung koperasi itu. Tunggu sebentar. Jadi ini bukan lagi soal laporan administrasi biasa ya. Ini lebih ke desa seolah-olah dipaksa ikut sebuah program baru kalau mau dananya cair, begitu? Tepat. Pencairan dananya sekarang jadi terikat langsung dengan program koperasi ini. Dan, disinilah kita masuk ke lapisan yang lebih dalam. Menteri Keuangan, menurut artikel itu juga, secara terbuka mengakui kalau sebagian dana itu memang sengaja ditahan. Bukan ditahan karena masalah teknis, tapi untuk membiayai program Koperasi Merah Putih ini. Wah, ini dia kuncinya. Jadi ada pengakuan langsung ya, kalau dana ini sengaja disisihkan buat tujuan lain. Ini kan mengubah segalanya. Lantas skema pembiayaannya itu persisnya seperti apa? Seberapa besar dana yang ditahan ini? Skemanya ini besar sekali. Di artikel itu disebutkan, dari total dana desa tahunan, yang jumlahnya kan sekitar 60 triliun rupiah ya. Nah, pemerintah berencana mengalokasikan sekitar 40 triliun setiap tahunnya. Dan ini bukan cuma untuk setahun, tapi untuk 6 tahun ke depan. 40 triliun setiap tahun. Itu angka yang luar biasa besar loh. Uang sebesar itu untuk apa sebenarnya? Apa untuk modal awal koperasi-koperasi itu? Nah, ini yang menarik. Bukan cuma modal awal, dana 40 triliun per tahun itu ternyata dialokasikan untuk membayar cicilan. Cicilan? Cicilan apa? Cicilan pembangunan infrastruktur Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia. Jadi begini ceritanya, ada satu perusahaan namanya PT Agrinas Pangan. PT Agrinas Pangan. Itu BUMN atau swasta? Sumber kita nggak merinci detail soal PT Agrinas Pangan, tapi mereka yang ditunjuk jadi pelaksana proyeknya. Jadi, PT Agrinas Pangan ini bakal membangun 80.000 koperasi di seluruh desa. Dananya dari pinjaman Bank BUMN. Nah, dana desa yang dipotong tiap tahun itu dipakai untuk bayar cicilan utang raksasa itu. Totalnya bisa sampai 240 triliun selama 6 tahun. Oke, sekarang saya paham gambaran besarnya. Jadi kalau kita sambungkan titik-titiknya, PT Agrinas Pangan pinjam uang ke Bank BUMN untuk bangun koperasi. Lalu dana desa dipakai untuk bayar cicilan utang itu. Betul sekali. Jadi kalau kita lihat dari jauh, ini kan sebuah realokasi dana yang sangat-sangat signifikan. Fungsi dana desa itu secara fundamental berubah. Dari yang tadinya dana untuk program pilihan desa, sekarang jadi instrumen pembayaran cicilan proyek skala nasional. Jadi jelas sekarang kenapa protesnya begitu keras. Ini bukan lagi soal birokrasi yang rumit, tapi tentang pergeseran mendasar dalam tujuan dana itu sendiri. Dana yang seharusnya mereka kelola secara mandiri, sekarang seperti diambil alih tujuannya. Tepat. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Dengan dana desa yang sebagian besarnya sudah terkunci untuk membayar cicilan proyek selama 6 tahun ke depan, bagaimana nasib program-program lain yang mungkin lebih mendesak di tingkat desa? Dan apa dampaknya terhadap otonomi desa dalam menentukan prioritas pembangunannya sendiri? Terkait kemarin aksi kepala desa yang minta untuk diturunkan dana tahap 2 di 2025, ini kan dari Pak Presiden sendiri
diperlukan untuk audit. Nah, bagaimana audit yang akan dilakukan? Kemudian juga apakah dana desa yang diaudit ini apakah sebelumnya memang ada kebocoran dana seperti apa sih? Enggak, yang tahap 2 kan yang diluncurkan itu yang sekitar 1 juta ya. Tapi ada sebagian ditahan untuk pembiayaan koperasi Merah Putih. Jadi kita nggak berubah polisi setelah demo itu. Jadi nggak aja mereka demo, tapi kebijakan udah seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.